belajar. Biasanya kita belajar di sini ramai-ramai ya, seperti ada di video ini. Tapi hari ini keadaannya 180 derajat berbeda seperti biasanya, bisa dilihat ya. Sepi, tidak ada siapapun di sini. Kita masih melakukan pembelajarannya, namun secara online. Karena hampir 2 bulan lebih kita tidak bisa berkumpul di sekolah, baik siswa dengan gurunya. Mungkin kalian semua tahu ya, karena adanya pandemi corona ini, kita tidak diperbolehkan untuk berkerumun. Apalagi di sekolah banyak siswa yang memang berbeda-beda daerah, nantinya dikhawatirkan ada yang terjangkit virus. Namun ketika kita sudah menjalani pembelajaran secara online selama 2 bulan itu dirasa kurang efektif ya, baik untuk guru sendiri apalagi untuk anak-anak, karena saya sering mendapat ya telepon ataupun WA dari anak-anak bahwa misalkan tidak mengerti materi yang saya berikan atau tidak mengerti materi yang ada di televisi. Membuat video tentang pembelajaran matematika agar membantu murid saya khususnya, umumnya untuk semua adik-adik yang ada di luar mungkin ya, agar mudah belajar matematika. Pikiran kalian tentang matematika ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Dulu ketika SMP, ketika SMA, pas pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang tidak saya sukai sama sekali, karena di pikiran saya matematika itu rumusnya ribet-ribet, ngitungnya susah, mengerjakannya juga sulit sekali. Jadi sebelum belajar pun saya sudah tidak mau belajar matematika. Hasilnya sudah seperti itu. Jadi ketika ada jadwal pelajaran matematika, saya sudah enggan untuk masuk ke kelasnya ya, kalau tidak kena absen. Bahkan ketika saya masuk kuliah pun saya bingung. Kenapa bingung? Sebetulnya saya menyukai mata pelajaran kimia ya waktu itu. Di tempat saya kuliah waktu itu tidak ada jurusan kimia ya. Sebetulnya di kampus lain ada, hanya waktu itu saya kuliah sambil bekerja, jadi saya harus mencari kampus yang jadwalnya bisa disesuaikan dengan tempat kerja saya, dan terpilihlah kampus itu. Dan di sana jurusannya kebanyakan bahasa, agama dan lain-lain, tidak ada jurusan kimia. Jadi saya memilih matematika. Matematika mungkin lebih mendekati ke kimia ya, untuk cara menghitung dan sebagainya. Semester 1, 2, 3, dan 4 saya tidak pernah kuliah sama sekali, hanya sesekali saja, hanya absen-absen saja. Kemudian kalau tugas pun saya nyontek saja sama teman. Barulah mulai semester 5 saya berpikir saya akan menjadi seorang guru. Bagaimana bisa saya seperti itu? Bagaimana nantinya saya akan mengajarkan murid saya kalau saya tidak bersungguh-sungguh mempelajarinya? Ada peribahasa yang bilang, tak kenal maka tak sayang, itu memang betul sekali. Mungkin saya waktu itu belum mengenal matematika, makanya saya tidak menyukai matematika. Tapi setelah saya pelajari matematika dengan detail-detailnya, barulah saya menyenangi matematika. Karena menurut saya ya, setelah belajar matematika, pikiran saya terbuka, betul-betul terbuka bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah matematika. Matematika itu bukan cuma penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian, bukan hanya itu ya, tapi hidup kita seluruhnya pun matematika. Kalau kita mau membuat sesuatu, dari mulai proses pengumpulan, kemudian pengolahan, kemudian penyajian hasil, dan penarikan kesimpulan dari sesuatu yang kita buat itu adalah matematika. Misal ya, kita mau membuat makanan. Pertama kita mengumpulkan bahannya, kedua mengolah bahannya, ketiga menyajikan hasilnya, keempat menyimpulkan rasanya enak atau tidak, itu juga matematika. Dalam hal ini berkaitan dengan statistika. Matematika yang berkaitan dengan kehidupan akhirat kita, misalkan seperti ini ya. Kita punya sesuatu yang akan disedekahkan,
tapi kita tidak mengharapkan apapun dari Allah, maka hasilnya adalah ini. Artinya tidak terdefinisikan. Jadi maksudnya seperti ini, ketika kita akan mensedekahkan sesuatu tapi kita tidak mengharapkan apapun dari manusia maupun dari Allah, maka hasil yang akan Allah berikan tidak terdefinisikan dan pastinya itu tidak akan terhitung oleh hitungan manusia, ya hanya bisa dihitung oleh hitungan Allah saja. Misal orang jujur berkata kalau dirinya jujur maka itu benar, sama halnya dengan orang yang berbohong berkata kalau dirinya berbohong maka itu juga benar. Sebaliknya, kalau orang jujur berkata kalau dirinya berbohong maka itu salah, dan orang yang berbohong berkata kalau dirinya jujur itu juga salah. Beberapa contoh ya yang berkaitan dengan kehidupan kita dan kehidupan akhirat kita. Jadi matematika itu sekali lagi bukan hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Jadi jangan sampai bilang seperti ini, buat apa sih belajar matematika? Jangan bilang seperti itu, karena kita belum tahu apa gunanya matematika di dalam kehidupan kita nantinya. Jadi yang hari ini belum mengerti materi matematika, yang hari ini belum menyukai matematika, tidak apa-apa. Saya pun dulu begitu. Seiring waktu kita kenalan dengan matematika, seiring waktu juga kita akan menyukai matematika. Kalau sudah suka, pasti kita akan bisa matematika. Yakin ya, kalau misalkan tidak ada suatu kaum yang akan dirubah oleh Allah kecuali kalau dia mengubah dirinya sendiri. Kemudian yakin juga kalau misalkan seseorang yang memiliki ilmu itu derajatnya akan ditingkatkan beberapa derajat oleh Allah. Makanya di dalam hidup kita itu jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Kalau kita belum bisa matematika, terus belajar, kenalan dulu, kemudian terus belajar sampai akhirnya pasti akan bisa. Makanya saya akan membuat video-video tentang pembelajaran matematika, kemudian tips dan trik menyelesaikan latihan-latihan matematika, baik latihan soal ataupun latihan olimpiade dan lain-lain, agar kalian pintar matematika. Oke? Bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika ada video baru kalian langsung bisa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.